Akibat adanya pemantulan, terbentuk gelombang stasioner dengan persamaan E sama dengan 0,5 sin 0,4 px cos 10 pt meter. Dari persamaan tersebut, kelajuan gelombang pantulnya adalah pada gelombang stasioner ada dua. Yang pertama, ujung terikat, persamaannya seperti ini. Y sama dengan 2A sin kx cos omega t. Yang kedua, ujung bebas, persamaannya seperti ini. Y sama dengan 2A cos kx sin omega t. Jadi persamaan ini, kalau dibandingkan dengan kedua persamaan ini, yang sesuai adalah yang ujung terikat. Nah, kita lihat sin x. Nah, ini sin x. Nah, jadi yang 0,4 pi K-nya. Kemudian cos t. Sedangkan yang 10 pi adalah omeganya. Sekarang kita perhatikan yang 0,5. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang ini, berarti itu menyatakan 2A. Jadi 2A sama dengan 0,5. Jadi A-nya 0,5 bagi 2. Nah, ini hasilnya 0,25 meter. Nah, meter karena di sini adalah meter. Kemudian yang 0,4 pi adalah K-nya. K sama dengan 0,4 pi. Kemudian yang 10 pi adalah omeganya. Di sini yang ditanya adalah kelajuan gelombang atau cepat rambat gelombang. Jadi kita gunakan rumus cepat rambat gelombang seperti ini rumusnya, V sama dengan lambda dikali F. Jadi kita mencari berapa lambdanya, kemudian berapa F-nya atau frekuensinya. Cara mencari lambda, kita gunakan rumus bilangan gelombang K sama dengan 2pi per lambda. Jadi cara mencari lambda, lambda sama dengan 2pi per K. Nah, K-nya 0,4 pi. Masukkan ke sini, hasilnya 2pi per 0,4 pi. Nah, pi-nya habis. Jadi 2 dibagi 0,4. Hasilnya 5 meter. Kemudian cara mencari frekuensi F, rumusnya seperti ini. F sama dengan omega per 2pi. Omeganya yang ini 10 pi. Dimasukkan, hasilnya seperti ini. F sama dengan 10 pi dibagi 2 pi. Nah, pi-nya habis. 10 bagi 2, 5. Ini sama ini dimasukkan ke sini. Jadi V sama dengan 5 dikali 5. Hasilnya 25 meter per sekon. Jadi soal ini jawabannya yang E. Soal yang kedua, sebuah tali yang panjangnya 6 meter direntangkan horizontal. Salah satu ujungnya terikat kuat, sedangkan ujung lain diketarkan secara kontinu, sehingga terjadi gelombang stasioner. Jika jarak perut kelima dari ujung terikat 2,25 meter, tentukanlah. Nah, sekarang kita tentukan dulu panjang gelombang. Biar mudah kita gambarkan soal ini atau gelombang stasioner pada soal ini. Seperti ini gambarnya. Nah, di sini karena ujungnya terikat, berarti yang terbentuk pertama adalah simpul. Sedangkan kalau ujung bebas, yang terbentuk pada tiang ini adalah perut. Untuk gelombang stasioner berlaku aturan yang pertama, jarak perut ke perut yang berdekatan, jadi misalkan P1 ke P2, dan jarak simpul yang berdekatan, jadi misalkan S2 ke S3, itu sebesar setengah lambda. Jadi yang ini setengah lambda, yang ini juga setengah lambda. Kemudian aturan yang kedua adalah jarak simpul ke perut yang berdekatan, jadi misalkan S1 ke P1, nah itu sebesar seperempat lambda. Nah, sekarang kita lihat pada soal perut kelima, berarti yang ini. Nah, sekarang kita hitung perut kelima ini berapa lambda. P5 ke P4 setengah lambda, ke sini tambah setengah lambda lagi, jadi 1 lambda. Ke sini tambah setengah lagi, jadi 1,5 lambda. Ke sini tambah setengah lagi, jadi 1,5 ditambah setengah 2 lambda. Nah, lalu ke sini tambah seperempat lambda. Jadi 2 lambda ditambah seperempat lambda. Itu hasilnya 2,25 lambda. Jadi P5 sama dengan 2,25 lambda. Nah, jadi cara mencari lambdanya P5 per 2,25. P5 sama dengan yang ini, 2,25 meter. Dimasukkan, jadi lambda sama dengan 2,25 dibagi 2,25, 1. Jadi panjang gelombangnya sebesar 1 meter. Kemudian yang B, letak simpul ke-6. Nah, simpul ke-6 berarti yang ini.
Sekarang kita hitung berapa lambda. Dari sini ke sini setengah lambda, ke sini tambah setengah lagi jadi 1, ke sini 1,5, ke sini 2, ke sini 2,5. Jadi S6 sama dengan 2,5 lambda. Nah, lambdanya yang ini, 1 meter. Jadi S6 sama dengan 2,5 dikali 1 meter. Nah, ini hasilnya 2,5 meter. Jadi letak simpul ke-6 dari ujung terikat sama dengan 2,5 meter.